Aku Dokter Oja. Kali ini kita akan bahas sedikit tentang topik kesehatan ya. Lebih tepatnya tentang cara cek kolesterol sendiri di rumah. Nah, teman-teman bisa mengecek kolesterol sendiri itu dengan alat ini. Alat ini biasanya digunakan tenaga medis untuk screening awal di klinik ataupun di layanan kesehatan di daerah. Karena tidak semua klinik memiliki pemeriksaan penunjang untuk lab darah, jadi ini bisa digunakan untuk screening awal. Bagi teman-teman yang memiliki orang tua dengan penyakit yang harus dikontrol seperti DM ataupun hipertensi, nah biasanya alat ini dibutuhkan agar pasien bisa mengontrol kadar kolesterol maupun gula darahnya saat berada di rumah. Langsung aja kita mulai ya. Gimana caranya teman-teman bisa cek kolesterol sendiri di rumah? Pertama, persiapkan alat-alat yang kita butuhkan. Di sini, alat yang aku gunakan itu adalah merek EasyTouch. Nah, sebenarnya di sini ada merek lain juga ya, seperti Nesco ataupun AutoCheck. Ketika membeli alat ini, kita sudah dapat alat ukur, lancet, lalu lancet device-nya, dan juga test strip-nya. Untuk alkohol swab ataupun kapas alkohol dan juga sarung tangannya, ini terpisah ya teman-teman. Karena alkohol swabnya sudah habis, jadi aku gunakan kapas alkohol dan kering ya. Kemudian setelah alat disiapkan, jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu siapkan lancet device-nya, ini yang punya EasyTouch, dan ini yang punya AutoCheck, jadi dia berbeda ya lancetnya. Untuk penggunaan device-nya memang sedikit berbeda, tetapi secara fungsi masih sama. Untuk yang punya EasyTouch ini, masukkan saja lancetnya ke dalam device-nya. Pastikan lancet ini baru ya. Kemudian ditutup dengan rapat. Lalu bagian ujungnya ini bisa diputar dan diatur kedalaman untuk jarumnya ya. Biasanya aku pakai di 4 ataupun 3. Lalu cara untuk menusuknya adalah dengan cara teman-teman menekan bagian ujung ini seperti menekan bagian pulpen. Nah, seperti ini. Sedangkan untuk AutoCheck, untuk memasukkan lancetnya itu sama saja ya. Diputar bagian kepalanya, lalu dimasukkan, kemudian ditutup lagi, dan untuk menggunakannya, tarik bagian atasnya, lalu dipencet di bagian itu. Lalu untuk pengaturan kedalamannya juga di bagian atas, biasanya aku pakai 4, dan di sini memang tombolnya itu ada di bagian tengahnya. Berikutnya, kita pasang chip kode dan juga stripnya ya. Di sini aku mengambil strip kodenya dulu. Aku gantikan dengan strip yang kolesterol. Dimasukkan ke dalam bagian ini ya. Kemudian ambil stripnya untuk bagian yang kolesterol. Pastikan ini tidak kadaluarsa. Lalu dimasukkan ke dalam ini sampai dia menyala seperti ini. Jika teman-teman melakukan pemeriksaan sendiri, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan bersih ya. Namun, apabila teman-teman menusuk orang lain atau melakukan pemeriksaan pada orang lain, harus menggunakan sarung tangan ya teman-teman. Tujuannya kembali lagi untuk menurunkan risiko infeksi. Lalu, usapkan alkohol swab di lengan pasien. Tunggu sampai kering, baru ditusuk. Untuk cara menusuknya, ditusuk di ujung jari mana saja, sebelah sisi ya teman-teman. Lalu, masukkan darah ke strip dan kemudian tunggu sampai dengan hasilnya keluar. Jangan lupa sembari menunggu, berikan kapas yang kering dan ditutup bagian yang sudah kita tusuk tadi dan menekannya. Dan inilah hasilnya.
Dan untuk nilainya, berapa sih kadar kolesterol normal? Nanti aku jelaskan ya, sebelumnya kita beres-beres dulu. Setelah selesai, langsung dibersihkan ya teman-teman. Pertama, cara membuang lansetnya, tusuk bagian lanset di tutup kepalanya tadi ya, seperti ini. Tujuannya agar lanset bekas pasien tidak tertusuk oleh kita. Setelah membuang lanset yang sudah dipakai, selanjutnya kita tutup kembali device-nya. Lalu kita mencabut strip yang sudah digunakan dan membuangnya bersama jarum lanset yang sudah kita gunakan tadi. Lalu buka sarung tangan dan buang semua yang sudah kita gunakan. Selesai. Next, mari kita bahas apa itu kolesterol. Jadi teman-teman, kolesterol adalah salah satu jenis lemak yang terdapat di dalam tubuh. Nah, kolesterol punya fungsi penting juga ya untuk tubuh kita. Namun, kalau kadarnya melebihi batas normal, kolesterol akan menumpuk di bagian pembuluh darah dan akan membentuk plak yang dapat menyumbat pembuluh darah kita. Kalau ibaratnya nih, pipa adalah pembuluh darah, dan di dalamnya itu ada kotoran atau plak yang nantinya itu apabila terlalu banyak akan menghambat aliran pipa. Dan plak tersebut adalah ibaratnya kolesterol. Nah, akibat penumpukan kolesterol yang terlalu banyak, tentu akan menghambat pipa tersebut atau menghambat pembuluh darah kita, yang nantinya akan berbahaya bagi tubuh kita. Dan untuk kadar kolesterol berapa sih yang normalnya? Untuk kadar kolesterol total, yaitu normalnya adalah di bawah 200. Nah, untuk alat yang kita gunakan tadi, hanya bisa melihat kolesterol total saja ya teman-teman. Sebenarnya, kolesterol memiliki 3 jenis, yaitu ada LDL, trigliserid, dan HDL. Dan jumlah kadar normalnya itu berbeda-beda. Dan untuk melihat 3 komponen kolesterol ini, kita membutuhkan pemeriksaan lab lanjutan. Tidak bisa hanya menggunakan alat ini. Kembali lagi, alat ini hanya digunakan untuk screening awal. Nah, bagi teman-teman yang merasa ada keluhan atau kolesterolnya naik nih, selanjutnya dikonsulkan lagi ya ke dokternya masing-masing untuk terapi lebih lanjut. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Oh iya, jangan lupa like dan subscribe ya.